Hai hai hai. Welcome to our podcast Suara Lokal. Apa yang mau kita bahas? Ayo kita bahas. Let's go. Hari ini kita kedatangan tamu spesial Spesial banget. yang sudah duduk di depan kita, Siap. yang sudah berada di ruangan kita. Ini wadah kita, Pak. Siap. Studio lokal kreatif anak-anak muda, anak-anak generasi zaman sekarang, khususnya untuk kita-kita ini. Luar biasa ini narasumbernya yang pertama. Buis. Bunga Pak, kami Bapak bunga. Pertama dan sejak berjalannya podcast Suara Lokal ini. Iya. Dan alhamdulillah podcast Suara Lokal ini udah berjalan 2 minggu. Dan narasumber yang kita pilih adalah Bapak. Dan Aduh, terima kasih. Terima kasih banyak Iya. sudah dikasih kesempatan buat hadir di tempat kita. Wakil Bupati kita. Sosok wajah pribumi. Di tanah Pandeglang. Iya. Lahir besar di Pandeglang ya, Di Pak. Pandeglang. Alhamdulillah juga terpilih memimpin Kabupaten Pandeglang sebagai Wakil Bupati Ya. Pandeglang. Gimana Pak perasaan Bapak setelah menjadi Wakil Bupati Pak? Lalu itu Pak. Perasaannya campur aduk. Waduh, Aduh. campur aduk. Suka, duka, senang, tenang, juga agak sedikit melelahkan. Oh iya. Makanya ya memimpin Pandeglang itu berat. Cukup aku aja lah. Oh kayak iya. gitu. Oke, baik. Kita kan mengangkat Hayuk lebih mengenal lebih dekat Bapak Wakil Bupati. Sebelumnya kita juga belum tahu nih Pak, sebenarnya Bapak itu asli mana sih? Iya. Lahir besarnya di mana sih? Iya, saya latar belakangnya lahir di sebuah perkampungan yang namanya itu Kampung Cipahul. Cipahul. Orang tidak akan banyak tahu Kampung Cipahul karena di daerah perkampungan di Desa Ciodeng, Kecamatan Sindang Resmi. Nah, Kecamatan Sindang Resmi ini adalah pemekaran dari Kecamatan Munjul. Kecamatan Munjul daerah selatan. Budak Jero berarti Pak. Budak Jero. Budak Jero. Saya lahir tepatnya tanggal 17 Juli 1988. 88 berarti. Dilahirkan dari ya dua pasangan suami istri yang saling mencintai. Masya Allah. Mereka alhamdulillah sekarang masih sehat, masih ada. Dan latar belakang keluarga saya itu adalah petani tulen. Semuanya petani termasuk emak abah saya. Kalau di kampung itu manggilnya emak. Iya, emak sama abah. Abah. Iya, emak abah saya itu ya latar belakangnya petani dan sampai hari ini pun mereka masih ke sawah, masih ke kebun. Sudah saya warning beberapa kali. Kata saya ya bahasa apa bercandanya, "Ma, udah sih jangan ke sawah aja. Abah jangan ke kebun aja, kan anaknya sudah jadi wakil bupati." Oh iya. Gitu. Istirahat. Istirahat. Terus Iya. anak yang satunya lagi udah jadi anggota dewan. Kan teteh saya anggota dewan juga. Udah mendingan duduk manis di rumah. Jawabannya apa? Jawabannya kalau di rumah itu katanya nyari awak. Nyari gitu. awak. Pargel gitu. Jadi mending beraktivitas gitu. Jadi sampai dengan hari ini mereka masih melakukan aktivitas di sawah, di kebun. Melak ya. mana eta Pak? Melak pare. Oh, melak Pak. Melak pare. Terus abah hari ini tuh melak ini, melak cau, pisang. Melak pisang sama apa namanya tuh? Sawit. Nah, kebun sawit. Kata saya, "Bah, ini kan kebun sawit nanti bisa panennya 5 tahun sampai dengan 6 tahun ke depan." Kan abah mah udah nggak mungkin merasakan panen, ya cukup ngerokok gitu, cukup makan gitu. Buat siapa? Bahasanya itu buat incu, buat cucu, buat cucu-cucunya gitu ya. Itulah orang tua. Sampai dengan hari ini mereka menjadi inspirasi saya karena pekerja keras gitu. Jadi ya latar belakang saya tadi dari seorang anak petani yang alhamdulillah hari ini diberikan amanah oleh masyarakat. Dan ini juga menurut saya capaian yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ya kehadiran saya, dulu saya di DPRD juga selama 2 periode. 2014, 2019, termasuk 2029 kemarin 2024 kemarin masih nyalon dan terpilih kembali. Cuman karena nyalon bupati ya
terpaksa harus mundur dari parlemen gitu. Nah ini mudah-mudahan jadi inspirasi buat anak-anak muda Pandeglang. Iya, pasti Pak. Pasti. Itu bakal jadi inspirasi. Amin. Berarti motivasi Bapak menjadi sampai saat ini itu kedua orang tua ya? Pastinya. Sebenarnya kalau berbicara latar belakang ya itu tadi, saya itu nggak ada keturunan politisi, Iya. nggak ada keturunan birokrat, jadi nggak ada dalam sejarah itu keluarga saya birokrat politisi nggak ada, sehingga saya mencoba untuk menciptakan sejarah baru. Nah kenapa saya terjun ke dunia politik? Karena dulu waktu masa-masanya kuliah kan kita bergabung di salah satu organisasi kepemudaan. Nah di situ kan kita sering mengkritisi pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, termasuk memberikan ide dan gagasan. Nah ternyata ide dan gagasan itu tidak seutuhnya bisa direalisasikan oleh pemerintah pada saat itu, karena ruang lingkupnya juga kita terbatas, hanya mengawal di luar sistem. Sehingga saya berpikir kalau kita ingin mengawal sebuah kebijakan yang besar dan secara bertahap bisa merealisasikan, ya kita harus berani masuk ke sistem yang lebih besar itu sendiri. Jadi keluar dari zona nyaman, seperti benar. itu. Jangan Ya. terlalu nyaman Pak. Bahaya. Bahaya. Berarti sejauh ini pengalaman yang paling berharga, walaupun masih tergolong baru ya, Baru. Ya. sebagai wakil bupati, udah ada nggak sih pengalaman berharga sampai sejauh ini? Kalau berbicara karir politik ya mungkin ini karir politik yang paling tinggi ya di perjalanan karir saya. Tapi mudah-mudahan ini bukan akhir perjalanan yang paling tinggi. Mudah-mudahan ada karir-karir Iya, selanjutnya lah pastinya. gitu. Yang jelas adalah bagaimana kita bisa membuat masyarakat Kabupaten Pandeglang ini merasakan apa yang harus mereka rasakan, kebutuhan mereka bagaimana bisa kita wujudkan, harapan mereka bisa kita wujudkan. Nah itu salah satu tugas terberat menjadi seorang pemimpin. Jadi bukan hanya sebatas kita ingin menjadi seorang pemimpin, tapi bagaimana kita ingin merealisasikan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Gitu. Itu poin pentingnya. Itu poin pentingnya. Luar biasa Ya. sih Pak, dari jejak-jejak aku udah sharing lihat-lihat lewat by Instagram. Ya. Instagram. Itu sangat memotivasi dong untuk generasi-generasi muda selanjutnya. Ya. Oke, jadi kita ada beberapa pertanyaan Pak Ya. mengenai fenomena yang ada di Pandeglang. Ya. Salah satunya adalah di industri kreatif Pak. Betul. Industri kreatif ini salah satunya di industri musik Pak, ya. Karena teman-teman terjun di dunia musik, mereka tuh solid berkembang di Pandeglang salah satunya. Gimana nih tanggapan Bapak, solusi Bapak mengenai industri kreatif salah satunya di industri musik Pak? Bahkan Pak, musisi-musisi di Kabupaten Pandeglang itu sendiri sampai buat hashtag Iya. Rip Musik Pandeglang. Pandeglang. Wah, Ini sih, Pak. itu sedih banget bagi para Iya. musisi. Saya ini adalah salah satu pecinta musik. Oh. Nah, saya dulu waktu kuliah, saya pernah kursus yang namanya gitaris tuh. Di Oh, Bandung iya. kan ada kursus-kursus gitar, drum band, termasuk Iya. vokal. Cuman karena basicnya mungkin nggak ada, sehingga pada saat itu resign lah dari dunia musik gitu. Dan sampai hari ini nggak bisa ngemusik. Tapi saya suka musik, artinya. Nah mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Dewi Ing ini ruang-ruang kreatif buat para generasi muda ini mulai terbuka. Ketika memang misalkan ada ide gagasan untuk bagaimana mengembangkan kreatif seni di Kabupaten Pandeglang, monggo berdiskusi dengan saya, berikan saya masukan, berikan saya pemahaman tentang musik, sehingga anak-anak muda di Kabupaten Pandeglang bisa berkreasi dalam hal seni, baik itu musik, kebudayaan dan lain sebagainya. Karena salah satu produk lokal di Kabupaten Pandeglang, produk-produk kreatif itu ya musik, termasuk kayak podcast seperti hari ini. Nah ini bagian daripada juga kreativitas anak-anak muda di Kabupaten Pandeglang. Dan saya senang menyambut baik ada podcast suara lokal ini.
mudah-mudahan juga bisa menginspirasi anak-anak muda. Bila perlu ke depan silahkan gagas oleh teman-teman pecinta musik kita mengadakan konser Wajah Pribumi. Wah, boleh tuh Boleh, Pak. iya. Wah, ini sangat menarik. Boleh Serius. coba konser di Pandeglang. Boleh. Boleh. Konser Wajah Pribumi. Wajah Dulu saya Pribumi. pernah sempat mengadakan konser Wajah Pribumi. Saya punya lagunya. Oh iya. Judulnya Wajah Pribumi. Nanti saya putar setelah Boleh. kita Oke, beres ini. boleh. Oh, nggak bisa Setelah di-spill di beres podcast ini. Kemarin juga Ibu Dewi menghadiri acara apa namanya tuh band anak muda itu ya, band anak usia dini, Oh iya. single ya, forum single di apa namanya di Balai Budaya di mana? Di Geju ya, di Geju. Di Geju, di Geju. Nah itu kan bagian daripada kreativitas dan kita membuka ruang-ruang itu kepada pelaku seni di Kabupaten Pandeglang. Makanya nanti coba kita berhimpun dengan anak-anak musik, anak-anak band Kabupaten Pandeglang. Kita gagas, kita mengadakan konser Wajah Pribumi. Kita bikin festival musik tuh dari masing-masing kecamatan, lomba-lomba musik. Saya insya Allah Dewi Ing sangat terbuka buat anak-anak muda yang ingin menyalurkan minat dan bakatnya. Nah di gitu dunia teman-teman, musik. semoga aja kedepannya industri musik bisa lebih berkembang lagi dan lebih hidup lagi di Pandeglang. Amin, amin, amin. Pasti dan yang pasti hashtagnya udah dihapus dong, bukan Rip Musik Pandeglang lagi ya. Bangkit, harus bangkit. Bangkit dong, Bangkit bangkit dong, dong. bangkit. Pokoknya para musisi di Kabupaten Pandeglang harus tetap semangat ya. Semangat. Semangat dalam Ya. mengelola musik lagi. Iya. Tadi ya buat musik Pak, sekarang kita beralih ke pariwisata mungkin. Pariwisata. Terkait dampak negatif pariwisata dan memaksimalkan manfaat pariwisata. Mohon izin Bapak, ada potret-potret. Oh, iya. Potret nih, ada berita terkait potret sampah menghampar di Teluk Labuan Banten. Kebetulan di foto pertama ada tim Pandawara Group. Itu tahun 2023 ya? Iya. Dan itu saya yang bawa Pak. Mohon maaf beritanya viral terus nih. Jadi viral nih sampai terakhir 14 April 2025. Media tetap up terus. Itu juga sebenarnya keresahan awal saya, terus saya report ke mereka. Alhamdulillah mereka datang. Gimana sih Pak strategi upaya pemerintah meningkatkan kualitas pariwisata Pandeglang, utamanya di Pantai Teluk Banten yang viral karena sampahnya, padahal potensi pariwisata di Pandeglang sangat luar biasa. Betul. Dulu 2023 waktu ada kawan-kawan kesini, saya juga sempat terlibat karena zaman kepemimpinan Ibu Irna dan Pak Tanto pada saat itu. Nah setelah itu kan sampah itu bersih semua. Bahkan kita dari pemerintahan daerah Kabupaten Pandeglang, saya waktu masih jadi anggota DPRD, pimpinan Komisi 3, kebetulan leading sektornya itu mitra kerjanya Dinas Lingkungan Hidup. Oh iya. Nah sehingga kami menggagas di sana dibikin taman tuh. Ada taman Paping Blok sebenarnya di sana. Udah kita tata rapi. Namun demikian ya akhirnya sampah tersebut numpuk kembali dan viral lagi di 2025. Memang kaitan problem sampah ini bukan problem person to person, bukan problem 1-2 orang, tapi ini problem semua orang. Termasuk tanggung jawabnya adalah tanggung jawab semua orang. Kenapa tanggung jawab semua orang? Karena sampah ini tidak hanya bisa diselesaikan di hilir, tapi juga harus bisa diselesaikan di hulu. Apa hulunya? Hulunya adalah masyarakat. Kesadaran masyarakat itu sendiri supaya jangan buang sampah sembarangan ke laut, supaya jangan buang sampah sembarangan ke sungai. Nah sehingga ketika kita buang sampah sembarangan secara otomatis yang dirugikan adalah kawasan pantai kita, yang dirugikan adalah lingkungan kita. Nah, maka di forum yang baik ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang untuk sadar kaitan dengan kebersihan. Karena kalau kita dulu SD itu kan diajarin tuh anadopatu minal iman gitu kan, ya kebersihan bagian daripada iman. Sehingga ini harus diterapkan dalam diri dan jiwa kita supaya bagaimana iman kita lebih kuat sehingga lingkungan kita juga bersih. Dan solusinya adalah kemarin sempat dibersihkan oleh Pak Gubernur Pak Andra Soni turun ke Kabupaten Pandeglang. Nah itu berdasarkan permohonan surat dari pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang. Karena kaitan dengan sepanjang pantai itu adalah kewenangan Provinsi Banten, bukan kewenangan Kabupaten Pandeglang. Sehingga pada saat itu ketika viral dan kami langsung bersurat ke pemerintah Provinsi Banten, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten pada saat itu
Alhamdulillah dapat kurun waktu 1 minggu Pak Andra Soni langsung menindaklanjuti kaitan dengan penumpukan sampah di Teluk ini. Dan alhamdulillah sekarang kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten sampahnya sudah mulai bersih lagi tuh. Tapi ya setiap hari sampah itu datang lagi. Saya sempat berbincang-bincang dengan Pak Andra. Kata saya terkait masalah sampah di Teluk ini, pasti kalau tidak ada penanganan khusus maka sampah ini akan semakin hari akan semakin menumpuk kembali di Teluk ini karena kurangnya kesadaran masyarakat. Maka solusinya adalah bagaimana Teluk ini kan ada cekungan, dia tuh ada cekungan kayak gini sehingga sampah itu kan secara otomatis mencari cekungan, mencari genangan air yang memang mereka bisa hinggap di sana, kira-kira seperti itu. Makanya kata saya kayaknya ini Pak Gub harus ada reklamasi, semi reklamasi supaya di situ itu tidak ada cekungan gitu, dan di situ bila perlu dijadikan sandaran kapal. Seperti itu solusinya ya. Benar. Karena ya kita harus memahami juga bahwa salah satu potensi kekayaan sumber daya alam di Kabupaten Pandeglang adalah pantai. Gitu. Dan itu yang harus kita jaga, kita rawat, kita pelihara karena Pandeglang ini pantainya paling panjang se-Provinsi Banten. Sunset of Java, Pak. Seperti itu. Makanya ya ke depan kami juga fokus untuk bagaimana mengelola pariwisata yang ada di Kabupaten Pandeglang. Apalagi setiap libur panjang kan wisatawan numpuk datang ke Kabupaten Pandeglang. Benar Pak. Macet-macetan. Iya. Tapi dari macet, dari polusi, Pandeglang belum mendapatkan dampak positif dari penghasilan pendapatan asli daerah itu sendiri dari pariwisata. Nah kita tinggal gali potensi-potensi itu. Iya. Siap. Oke. Next ada ini nih Pak, pertanyaan lagi dari kita soal dukungan pemerintah kepada wajah pribumi. Kita sebut wajah pribumi ya. yang berprestasi. Berprestasi. Salah satunya ini ada teman saya Pak Inu. Iya. Ya, Inu dia adalah atlet BMX flatland. Dia sudah menjuarai di kelas nasional, internasional, bahkan dunia Pak. Akhir-akhir ini dan bulan-bulan ini insya Allah saya juga dan Inu mau berangkat ke juaraan internasional di Malaysia. Bulan Mei ini. Nah setelah saya dekatkan lagi sama Inu, pada akhirnya kita merasakan bahwa dukungan pemerintah ya Pak ya, tidak ada bantuan atau support, nggak tahu ya, nggak ke situ nyamat, tapi kita merasakan itu Pak. Gimana nih menurut Bapak soal dukungan pemerintah kepada individu yang berprestasi atau wajah? Tentu ini menjadi bagian daripada PR kami, PR Dewi Ing ke depan supaya bagaimana anak-anak muda yang berprestasi, wajah-wajah pribumi Kabupaten Pandeglang yang berprestasi harus kita support secara bersama-sama. Karena bagaimanapun juga ketika mereka menjadi juara nasional apalagi internasional, yang menjadi kebanggaan adalah Kabupaten Pandeglang itu sendiri. Nah ini yang akan menjadi fokus perhatian kami kaitan dengan sarana prasarana olahraganya, baik itu sepeda, skateboard dan lain sebagainya. Nah ini dalam tahap evaluasi dan dalam tahap penyusunan program kerja ke depan. Karena Dewi Ing ini kan baru dilantik 2,5 bulan. Iya benar. 20 Februari saya dilantik, hari ini Mei, ya berarti sekitar 2,5 bulan atau 3 bulan jalan lah. Artinya perjalanan kita masih panjang. Saya berharap kepada para anak-anak muda yang punya talenta tetap optimis bahwa Kabupaten Pandeglang tidak akan pernah meninggalkan mereka. Insya Allah hari ini sampai dengan ke depan kami akan hadir sebisa kami, semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kami untuk para generasi muda yang mempunyai bakat dan talenta di Kabupaten Pandeglang. Mohon dibantu ya Pak. Insya Allah ketika nanti ada event atau ada kegiatan apapun, teman-teman anak muda Kabupaten Pandeglang boleh langsung berkabar ke saya. Boleh Pak. Meskipun nanti bantuannya hanya sederhana ala kadar, tapi insya Allah kami akan menunjukkan kepedulian pemerintah daerah terhadap para generasi muda Pandeglang. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Semoga banyak aja ya Pak. Pak. Ini mewakili kita ini. Luar biasa. Baik Pak, ini kemarin kita lempar banner dan ada kan kita juga udah buka-buka terkait isu-isu yang viral saat ini terkait sampah. Iya.
Yang di Mana? sini Pak, siswa Pandeglang keluhkan jalan rusak parah ke sekolah. Iya. Jalan rusak deh, jalan rusak. Jalan rusak lagi. Jalan rusak ya. di Bayi Pandeglang, Iya. Pak. Ini baru update Pak, 12 Mei 2025, Iya, baru iya. banget ya, masih hangat-hangatnya. Terus setelah kita buka-buka lagi, kita ulik lagi, ternyata utamakan jalan dan sarana pendidikan, Wakil Bupati Pandeglang akan coret anggaran rehab rumah dinas. Iya. Gimana tuh tanggapan Bapak terkait ini? Iya. Semenjak saya menjadi anggota DPRD di tahun 2014 pada saat itu sampai dengan hari ini saya masih fokus dan konsen untuk bagaimana mendorong proses percepatan pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Pandeglang. Dari 2014 sampai dengan hari ini secara bertahap lambat laun infrastruktur pembangunan jalan di Kabupaten Pandeglang sebenarnya sudah mulai bagus ketimbang 2014 ke belakang. Nah ini artinya menjadi harapan besar buat kita semua bagaimana kita bisa merdeka dari infrastruktur jalan. Karena betul apa yang tadi ditayangkan bahwa mayoritas kebutuhan masyarakat Kabupaten Pandeglang itu adalah jalan. Ketika saya reses atau teman-teman nanti berkunjung ke lapangan, pasti yang dikeluhkan itu mayoritas hampir 80-90% itu iraha jalan kami dibangun. Iya, benar. Itu yang diharapkan oleh masyarakat. Dan yang 10%-nya baru berbicara terkait pendidikan, kesehatan, pertanian. Jadi harapan besarnya adalah bagaimana Pandeglang ini infrastrukturnya bagus. Nah, kaitan dengan infrastruktur, saya perlu sampaikan di sini bahwa ruas jalan Kabupaten Pandeglang itu kurang lebih sekitar 700 sampai dengan 1000 km. Di bawah kepemimpinan Ibu Irna sudah dibangun sekitar 400 km jalan Kabupaten Pandeglang. Jadi sisa sekitar 300 km. Nah, saya sih beranggapan bahwa masih ada 500 km ruas jalan di Kabupaten Pandeglang yang belum tersentuh oleh pembangunan. Ya, kita harus terbuka dan saya juga tidak pernah anti kritik terhadap apa yang disampaikan oleh masyarakat karena memang itu fakta dan kenyataan yang ada di lapangan. Nah, membangun jalan itu memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Dan Dewi Ing ini bukan pesulap yang prok bim salabim abrak-adabrak langsung bisa menyelesaikan problem yang ada di Kabupaten Pandeglang. Maka kami mohon kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang untuk tetap bersabar dan tetap optimis, dan di samping itu yang lebih utama adalah tetap solid, tetap bersatu. Kenapa? Karena sering saya sampaikan bahwa Pandeglang ini adalah rumah kita bersama. Pandeglang ini adalah tempat tinggal kita bersama. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Nah, waktunya mudah-mudahan kita mulai berkolaborasi, bersinergi antara pemerintah dengan masyarakat. Karena itu tadi kembali lagi bahwa membangun Pandeglang ini tidak semudah membalikan telapak tangan. 1 kilo jalan itu anggarannya kurang lebih sekitar 4 miliar. 1 kilo itu. 1 kilo jalan. Nah, kalau ada ruas jalan yang rusak 500 km, berarti 4 kali 5 itu sekitar 2 triliun. Kita membutuhkan anggaran untuk membangun jalan. Itu baru jalan kabupaten. Belum jalan poros desa. Jalan poros desa ini yang menghubungkan antara desa ke desa atau di daerah pedalaman. Nah, itu kurang lebih panjangnya sekitar 1000 km. Nah, ruas jalan poros desa ini per kilo itu anggarannya dibutuhkan sekitar 3 miliar. Nah, kalau 3 miliar per kilo kali 1000 km berarti 3 triliun yang kita butuhkan. Berarti total yang kita butuhkan anggaran untuk pembangunan jalan kabupaten dan jalan poros desa itu 2 triliun tambah 3 triliun itu 5 triliun yang kita butuhkan untuk membangun jalan di Kabupaten Pandeglang. Problemnya adalah di mana ya Pak duitnya? Nah, itu problemnya adalah itu problemnya. Gitu. Iya benar. Makanya ada anggaran rumah dinas saya sebesar kurang lebih 7 miliar. Pada saat saya awal menjabat, saya cek DPA ternyata sudah dianggarkan 7 miliar. Kata saya sangat ingin sekali punya rumah dinas, bukan untuk tempat tinggal saya. Tapi rumah dinas itu akan saya jadikan sebagai rumah aspirasi masyarakat Pandeglang, baik dari kalangan pemuda, tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Namun ternyata kebutuhan masyarakat itu lebih kepada pembangunan infrastruktur jalan, sehingga
saya berinisiatif untuk menunda pembangunan tersebut, mencoret anggaran tersebut, dan saya alihkan ke pembangunan sekolah. Nah, kenapa ke pembangunan sekolah? Karena uang 7 miliar itu tidak mungkin cukup juga untuk membangun jalan di Kabupaten Pandeglang. Kalau ke pendidikan ya minimal kita bisa membangun 100 lokal pendidikan. Karena kalau gedung pendidikan paling satu lokal itu habis sekitar 200 sampai 300 juta. Nah, sehingga mudah-mudahan lewat alokasi anggaran yang saya sisihkan untuk pendidikan dengan Ibu Dewi ini, setidaknya kami bisa mendorong, meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan yang ada di Pandeglang. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua adalah bagaimana para generasi muda sejak dini ini kita perhatikan, kita bina supaya menjadi generasi yang cerdas. Karena untuk menghadapi tantangan zaman, saya yakin dan optimis 5-10 tahun Pandeglang akan maju dan berkembang. Amin. Kita sudah punya jalan tol Serang Panimbang yang hari ini sedang berproses, termasuk ke depan Kabupaten Pandeglang menjadi kawasan industri. Nah, setelah menjadi kawasan industri tentu akan banyak pabrik, perhotelan, pergudangan dan lain sebagainya. Nah, ini tentu akan membuka lapangan pekerjaan seluas mungkin. Nah, jangan sampai ketika lapangan pekerjaannya sudah ada, kita kalah bersaing dengan orang yang datang ke Pandeglang. Saya sering menyampaikan jangan sampai wajah-wajah pribumi jadi penonton di daerahnya sendiri. Sehingga kita ya 5-10 tahun ke depan ini di samping mempersiapkan infrastruktur jalan juga mempersiapkan SDM-nya. Supaya 5-10 tahun ke depan Pandeglang sudah maju, SDM kita sudah kuat, SDM kita sudah di atas rata-rata sehingga kita bisa bersaing dengan orang yang akan datang ke Kabupaten Pandeglang. Hari ini kalau saya live TikTok kan Pak, loker Pak, gitu, lowongan kerja dan lain-lain. Nah, maksud saya jangan sampai ketika lowongan pekerjaan sudah ada, ya kita tetap ya punten jadi pekerja berat terus, jadi OB terus, jadi cleaning service terus. Makanya ya ayo kita persiapkan para anak muda untuk mempersiapkan tantangan zaman yang lebih kompetitif ke depannya. Nah, kaitan dengan infrastruktur jalan tadi tidak terlepas dengan anggaran. Anggaran Kabupaten Pandeglang hari ini sangat-sangat terbatas, sangat-sangat minim. PAD kita itu hanya 215 miliar yang kita bisa gunakan untuk membangun Kabupaten Pandeglang. Sementara kebutuhan tadi 5 triliun. Nah, ini yang harus kita bersama-sama berkolaborasi dengan stakeholder secara pentahelik, baik itu dari pemerintahan daerah, dari akademisi, dari pengusaha, termasuk dari teman-teman media, untuk bagaimana menggali potensi, menggali ide dan gagasan untuk membangun Pandeglang itu sendiri. Karena membangun Pandeglang ini bukan hanya tanggung jawab Dewi Iing, tapi tanggung jawab kita semua secara keseluruhan. Jadi ya mohon kiranya kepada masyarakat berikan kami masukan, ide dan gagasan yang komprehensif supaya ya harapan-harapan kita bisa terrealisasikan seperti itu. Amin. Semoga terrealisasi. Apa yang kita inginkan ya Pak. Semoga terrealisasi. Ini Pak ada beberapa pertanyaan dari netizen. Kita kemarin sempat lempar berita bahwa boleh banget. Jadi kita kemarin lempar banner, Bapak Wakil Bupati mau datang ke podcast Suara Lokal, mau nanya apa gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kita udah pilih. Ada 3 pertanyaan Pak. Sebenarnya dari teman kita Rehanada sama Abu Kasmir tuh kurang lebih sama, tapi kita bahas yang Ian dulu. Sekarang tren anak muda itu pengen kerja yang fleksibel, bahkan banyak yang pilih jadi wirausahawan atau content creator. Apa pandangan Bapak tentang itu dan apakah pemerintah punya ruang untuk mendukung tren itu? Iya, menyambung tadi kaitan dengan lapangan pekerjaan. Saya sepakat bahwa anak muda ini jangan hanya sebatas mencari pekerjaan, tapi bagaimana anak muda itu sendiri bisa menciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri. Sehingga bagaimana para generasi muda, anak-anak muda Kabupaten Pandeglang harus kreatif, harus punya ide dan gagasan untuk bagaimana menjadi entrepreneur. Apakah itu entrepreneur di bidang usaha jasa, di bidang usaha pariwisata, termasuk di bidang usaha kreator. Seperti teman-teman hari ini anak-anak muda, saya tadi sudah sampaikan ya senang sekali ada podcast yang digagas oleh teman-teman anak muda ini. Ini kan bagian daripada sarana untuk
menyalurkan minat dan bakat teman-teman. Nah, artinya pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang sekali lagi sangat welcome, sangat terbuka bagi para teman-teman yang ingin menyalurkan ide dan gagasan serta kreativitasnya, baik itu di bidang seni, di bidang kreatif, dan di bidang-bidang yang lainnya, yang penting positif untuk kemajuan pribadinya secara pribadi maupun kemajuan masyarakat Kabupaten Pandeglang itu sendiri. Seperti itu. Insya Allah lah sangat terbuka buat semua. Terima kasih Bapak. Selanjutnya ada pertanyaan nih Pak. Ini sebenarnya sama aja ya Pak. Iya, iya. Tapi kita baca yang Abu Kasmir aja. Abu Karena menurut aku Kasmir. ini sangat menarik. Iya. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk para guru honorer. Apa pendapat Bapak perihal warga atau sebagian ulama yang begitu keras melarang acara musik di Kota Pandeglang, namun tidak terdengar suaranya ketika berhadapan dengan jalan rusak, buruknya pelayanan kesehatan, dan praktik politik dinasti di Kota Pandeglang? Iya. Itu poinnya. Tadanya renteng ya Pak. Iya. Sama aja sih Pak terkait dengan yang ini juga. Iya. Intinya musik. Gimana nih Pak? Tadi sudah saya sampaikan bahwa insya Allah di bawah kepemimpinan Dewi Ing, kita sangat terbuka, sangat welcome kepada para generasi muda yang ingin menyalurkan minat dan bakatnya. Minat dan bakat itu bisa di bidang usaha, bisa di bidang seni. Seni ini salah satunya adalah kaitan dengan musik. Kata saya tadi, saya sudah menyampaikan, saya sangat hobi musik, saya sangat hobi seni, baik itu seni musik maupun seni budaya. Ya tentu di bawah kepemimpinan Dewi Ing kami sangat welcome, sangat terbuka ketika ada anak-anak muda yang ingin menampilkan kreativitasnya dalam bidang seni. Sehingga bila perlu ya ke depan ayo kita mengadakan konser yang namanya Wajah Pribumi. Jadi konser Wajah Pribumi itu untuk mengadakan kompetisi atau event lokal kaitan dengan musik. Misalkan dari berbagai kecamatan di Kabupaten Pandeglang kita ada event musik gitu, event organizer yang kita gagas, yang anak-anak muda gagas, nanti insya Allah Pemda Kabupaten Pandeglang akan support itu. Menarik. Insya Allah. Ini mewakili semuanya, Iya. semua musisi. Terakhir nih Pak, Iya. terkait pesan dan motivasi kepada, kebetulan Bapak sendiri kan masih tergolong muda menjadi Iya. wakil bupati. Wih, muda dong. Iya dong. Ada nggak Pak pesan dan motivasi buat para generasi emas, yang jelas bukan emas karatan Pak, emas biar bisa menjadi seperti Bapak? Iya. Saya hadir sebagai dulu legislatif, sekarang eksekutif, sebagai perwakilan representasi dari anak-anak muda Kabupaten Pandeglang. Dan kehadiran saya di pemerintahan hari ini, di eksekutif hari ini, baik dulu di legislatif, saya tadi sudah menyampaikan latar belakang saya bahwa saya bukan keturunan dari politisi atau dari birokrat. Sehingga saya menciptakan sejarah baru, saya lahir dari anak seorang petani, sehingga mudah-mudahan kehadiran saya di pemerintahan hari ini sebagai Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang bisa menjadi motivasi buat para generasi muda untuk mau sukses ke depan. Jangan pernah kita pesimis, mentang-mentang kita wong deso, mentang-mentang kita orang kampung, anak petani, tapi tidak mau berkreasi dan tidak punya cita-cita. Tetap kita harus punya cita-cita, karena bagaimanapun juga yang menentukan keberhasilan kita, kesuksesan kita adalah diri kita sendiri. Maka saya mengajak kepada para generasi muda harus tetap optimis untuk menjemput cita-citanya, untuk menjemput mimpinya. Jangan pernah anak muda berpikiran pesimis. Jangan pernah anak muda tidak pernah optimis, karena bagi saya muda adalah kekuatan. Wes, Seperti itu. muda adalah kekuatan, Muda itu poin adalah utamanya. Terus satu lagi Pak, Oke. ada ini, ada Bebas sedikit. aja apa? Nah, ini ada dari masyarakat pesan untuk para pemimpin, khususnya di Kabupaten Pandeglang. Ini ada pesan Pak dari masyarakat, kebetulan ini dari Facebook. Jadilah pemimpin yang pro untuk rakyat, bersikap tegas, jujur, dan adil. Tinjau pelosok yang ada di Kabupaten Pandeglang, tegakkan keadilan seadil-adilnya, benahi pelayanan kesehatan dan kesejahteraan untuk rakyat, serta rangkul kekuasaan dengan sebuah kekompakan. Kedamaian menjadi suatu makna yang berarti jika keegoisan tidak bisa dilumpuhkan.
Itu katanya dari EFZ Rifki. Salam amanat dari rakyat yang tidak berpendidikan. Woi. Ya. Ini pertanyaannya bagus-bagus sekali nih. Ya, pertanyaan apa namanya para profesor lah. Saya senang dengan pertanyaannya. Maka di sini saya mohon doanya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang tanpa terkecuali supaya saya menjadi pemimpin dengan Ibu Dewi ini pemimpin yang amanah, yang benar-benar mencintai dan dicintai rakyat. Karena harus saling mencintai. Kalau saya hanya yang mencintai rakyat, rakyat tidak mencintai saya, namanya bertepuk sebelah tangan. Jadi kita harus saling mencintai. Harapan saya adalah saya mencintai rakyat, rakyat mencintai saya. Dan tentu memang peperangan yang terbesar adalah melawan hawa nafsu. Nafsu memegang sebuah kekuasaan itu tidak mudah. Banyak godaan, banyak cobaan. Nah, mudah-mudahan saya tabah, mudah-mudahan saya bisa amanah menjalankan tugas-tugas negara yang diberikan kepercayaan oleh rakyat. Yang selanjutnya tentu insya Allah pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang sangat solid bersatu barisan seiring sejalan seirama di bawah kepemimpinan Dewi Ing yang menginginkan masyarakatnya sejahtera, adil makmur, merata dan tidak korupsi. Nah itu tentu harapan kami dan pasti menjadi harapan kita semua. Yang terpenting juga soliditas ini bukan hanya di lingkaran pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang, tapi soliditas ini juga harus dirasakan dan dibentuk bersama-sama dengan rakyat masyarakat Kabupaten Pandeglang. Jadi rakyatnya solid dengan pemerintahan, pemerintahannya solid dengan rakyat. Artinya ada saling mencintai dan dicintai. Seperti itu. Insya Allah kalau kita sudah saling mencintai, maka akan tumbuh rasa memiliki. Kalau tumbuh rasa memiliki, maka membangun Kabupaten Pandeglang itu langkah yang pasti. Ya, terima kasih. Gitulah. Siap Bapak. Semoga apa yang Bapak dan Ibu Dewi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang terrealisasi dan menjadi merubah Kabupaten Pandeglang menjadi lebih baik lagi. Amin. Ya Ya, Allah. amin, amin, amin. Satu lagi nih Pak. Oke. Nih. Iya. Waduh. Ini dia nih. Iya. Gimana Pak dengan foto ini, dukungan orang tua terhadap perjalanan Bapak sampai saat ini? Saya kalau lihat emas saya itu sedih ya. Iya. Ini benar ya. Aduh, apa? Abah saya lihat aja mereka itu ya dari kampung ya. Tapi ingin anaknya sukses gitu. Ya, alhamdulillah berkat doa mereka, kerja keras mereka hari ini ya kita saya diberikan amanah oleh masyarakat Kabupaten Pandeglang. Itu kan doa yang menembus langit ya. Dan mereka selalu berpesan kepada saya bahwa bahasa orang lembur mah aceng ya. Saya itu dipanggilnya kalau ke rumah itu aceng. Aceng. Jadi ceng, kita ini nggak punya ya bahasa Indonesia lahnya. Kita ini nggak punya harta, kita ini nggak punya tahta. Makanya ketika dipercaya oleh orang ya pegang kepercayaan itu. Jadi kita modalnya adalah kepercayaan. Ketika kepercayaan itu dipegang, kita mau apapun insya Allah orang lain berikan. Kalau orang lain berikan ya Allah pasti meridhoi. Jadi modal saya hanya kepercayaan. Saya memang tidak diwarisi harta oleh orang tua saya, tapi saya insya Allah diwarisi kepercayaan dan kejujuran dari kedua orang tua saya. Dan mereka adalah yang motivasi hidup saya lah, insya Allah. Sesibuk apapun kita, orang tua nomor satu. Iya. Apapun yang terjadi Pak, orang tua tetap nomor satu. Semoga orang tua Bapak dan semuanya sehat. Amin ya Sampai Allah. mendukung Bapak terus-terusan. Ya, amin. Sampai ke cita-cita Bapak yang paling tertinggi. Amin. Amin Ya, ya ya, Rabbal ya. Alamin. Oh. Sebelum kita akhiri Pak, wah, sorry banget nih Pak, udah buat Iya. melau. Apa-apa. Ini melau banget nih. Kita juga jadi, aduh, gimana nih? Apa ya, perjalanan saya itu lika-liku. Hari ini orang mungkin melihat saya sudah ada di puncak Gunung Karang ya. Iya. Nah, mereka nggak pernah melihat dan tahu bagaimana saya tertatih-tatih menuju puncak Gunung Karang itu. Ada kalanya terjatuh, ada kalanya ya keseleo, tapi saya terus bangkit sehingga kita
mampu mencapai puncak Gunung Karang itu sendiri. Nah hari ini mungkin orang sekali lagi hanya melihat oh si Iing udah ada di puncak. Nah mereka nggak tahu tuh prosesnya seperti apa sampai saya ada di puncak Gunung Karang itu. Pasti Seperti itu. udah bontang banget ini, Bang. Prosesnya luar biasa dong. Luar biasa lah. Sampai jadi wakil bupati. Iya, Alhamdulillah jadi alhamdulillah. pemimpin kita. Semoga apa yang kita inginkan Iya. semuanya tercapai. Amin, amin. Sebelum kita akhiri, kita ada sedikit hadiah, Pak. Ini podcast Oleh-oleh. yang bisa bikin saya nangis di sini doang nih. Wah, kebakaran. Biasanya saya podcast ceria-ceria aja. Waduh, kalau jimat saya udah muncul nggak kuat. Wah, Kamu tuh izin podcast Bapak. suara lokal. Izin Bapak, kita ada sedikit hadiah. Jangan melihat hadiahnya ya, Iya. tapi lihat nilainya. Iya. Semoga bermanfaat, Bapak. Wih. Ini ada hadiah kaos Dipakai Pak. Wih, logo boleh podcast dong. suara lokal. Mantap. Ya. Yang mana Bapak pengen pakai yang mana? Kita Saya foto-foto. yang ini nih. Ah, boleh, Yang ini. boleh. Jadi supaya gede nih podcast Oh suara iya, lokal. oke. Dipakai live Siap. TikTok Pak ya. logo. Boleh. Oh, harus Pak. Jangan sampai Ada putus. L nggak ukurannya L? Oh, L. Saya kurus. Oh iya ya. Tapi nggak apa-apa XL Oh. juga. Nanti saya pakai live Nanti kita TikTok. foto bersama, Pak. Boleh, boleh. Ya, Buka aja ya. buka ya. Ini suami istri yang kreatif ini. Alhamdulillah. Wih, Terima kasih, Pak. mantap. Ayo mana foto dong. Ayo, nih. foto dong. Ayo. Nih, ada satu lagi nih. Wih. Nice. Merchandise dari podcast suara lokal. Wih, keren. Eh. Yuk, ayo, sini. Nih. Bareng. Ya. Foto. Yo. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Oke. Oke. Aduh. Semoga bermanfaat, Pak. Thank you so much. Ya, Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan podcast pertama kita dengan tamu yang spesial tentunya Wakil Bupati Pandeglang. Terima kasih banyak Pak. Kalau orang Sama-sama. Sunda bilang hatur nuhun Hatur nuhun, pisan. Sawang Sunda. Terima Iya. kasih banyak. Terima kasih banyak. Jangan bosan-bosan. Tetap mendukung Iya. kita Ya, untuk Allah. terus berkarya. Insya Allah, kapanpun dimanapun kalau saya masih dibutuhkan, insya Allah saya welcome. Siap. Yang penting Terima kasih kita banyak, Pak. Semuanya sehat ya. Siap. Terima kasih banyak Terima kasih. Pak. Thank you. Bye bye. Sama-sama, makasih semuanya. Oke.